Shalom, selamat pagi semua. Bapak berharap pada hari ini kalian semua dalam keadaan baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan Bapak berharap kalian sudah membaca renungan yang Bapak bagikan tadi, berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini kita mau masuk kepada subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Di sini muatannya IPA dan bahasa Indonesia. Ya, muatannya IPA dan bahasa Indonesia saja. Seperti pembelajaran sebelumnya, untuk IPA ini kita masih membahas tentang perkembangbiakan hewan ya. Kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dan menyinggung sedikit perkembangbiakan hewan. Pada saat ini kita akan membahas tentang, di sini tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, vivipar dan ovovivipar. Baik, saya akan mendekatkan dan sambil menjelaskan supaya kalian semua bisa mencatatnya. Ini yang boleh kalian catat nanti ya. Tujuan dari pembelajaran IPA, mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bagian-bagian yang boleh kalian catat, ini ditulis di buku catatan ya. Hewan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Jadi tujuan daripada hewan berkembang biak itu untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Kemudian perkembangbiakan diawali dengan pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan itu adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Ya, sel telur ini di dalam tubuh induk dibuahi oleh sel sperma. Ini adalah peristiwa yang disebut dengan pembuahan. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi disebut sigot. Dan sigot inilah yang nantinya akan menjadi bakal individu yang baru ya, dilahirkan menjadi individu yang baru. Kemudian pada hewan ovipar, sel telur yang telah dibuahi dikeluarkan oleh induknya. Jadi perkembangan embrio berkembang di luar tubuh induknya, dierami, disitulah mengalami perubahan-perubahan kemudian menetas menjadi individu baru. Yang kelima, pada ovovivipar, embrio berkembang dan menetas dalam tubuh induk, kemudian dilahirkan dalam bentuk individu baru. Sebenarnya ini bertelur, tetapi perkembangbiakan telur embrio itu ada di dalam tubuh induknya, kemudian setelah menetas dia keluar dalam bentuk individu yang baru, bukan dalam bentuk telur. Nah, yang bagian ketiga ini adalah perkembangbiakan secara ovovivipar ya, sebenarnya bertelur tetapi berkembang di dalam tubuh induk kemudian keluar dalam bentuk individu baru. Ya, ini saya akan di bagian ke-6 ini, di nomor 6 ini Bapak akan menyampaikan tentang ciri-ciri ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sebenarnya ini menjadi tugas kalian di buku paket ya, tetapi tugas kalian cukup mencatat saja dan dipelajari. Nanti kalau masuk di dalam ujian dan ini keluar, kalian bisa mengerjakannya. Jadi IPA hari ini tidak ada PR, yang penting catatan kalian lengkap. Ciri-ciri ovipar dan vivipar dan ovovivipar. Ovipar atau hewan yang bertelur, ciri-cirinya adalah tidak mempunyai daun telinga. Kalian melihat burung, ayam dan sebagainya yang berkembang biak dengan cara bertelur, mereka tidak memiliki daun telinga. Kemudian tidak mempunyai kelenjar susu karena tidak menyusui. Kemudian vivipar atau melahirkan, yang pertama mempunyai kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, kemudian tiga penutup tubuhnya berupa rambut ya. Dan vivipar ini adalah hewan yang menyusui karena mereka memiliki kelenjar susu. Kemudian ovovivipar, ciri-cirinya adalah embrio berkembang di dalam tubuh induk. Yang kedua, ovovivipar ini lahir dalam bentuk individu baru, bukan telur ya. Itu adalah IPA ya, semua dicatat dalam buku catatan. Kemudian yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ini kalian
tujuan dari pembelajaran ini adalah menemukan ide pokok paragraf. Masih ide pokok paragraf. Kalian baca bacaan halaman 96 buku tematik, judulnya adalah mengidentifikasi perkembangan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tugas kalian ini dalam tugas ya, buku tugas bahasa Indonesia, carilah ide pokok tiap-tiap paragraf dalam bacaan tersebut. Dalam bacaan nomor 1 ini ya, yang sudah kalian baca, yang judulnya adalah mengidentifikasi perkembangan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Setiap paragraf kalian cari ide pokok masing-masing. Baik, itu saja tugas kalian pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.